Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Karena pagi sudah ada video yang tayang untuk pembagian nasi box, jadi video ini mungkin akan tayang sore atau bahkan di malam hari ya teman-teman ya. Sehat berkah melimpah bagi kita semuanya. Salam jumpa untuk yang sudah sering bolak-balik datang atau sering bolak-balik nonton. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Halo. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe ayo support saya dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Yang sudah nyawer matur nuwun, Gusti Allah berkahi. Yang sudah pencet hadir absen dari manapun kalian mohon maaf saya nggak bisa balas satu-satu, tapi terima kasih untuk absennya, terima kasih untuk tulisan cantiknya ya, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi sorry Mas Teh nggak bisa balas satu-satu ya. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam kondisi yang baik. Wah, ini libur panjang. Ini pasti banyak banget agenda-agenda yang sudah kalian buat. Mau ke sini, mau ke situ, mau ke sana bareng sama keluarga, atau mungkin ada yang sudah merencanakan aku di rumah aja misalnya. Wah, apapun yang sedang kita rencanakan sekarang, Mas Teh ucapkan happy holiday, selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga. Apapun yang sedang kita lakukan, semoga semuanya selalu dalam kebaikan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sedang sakit sekarang saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang mungkin di akhir tahun di libur Nataru sedang punya masalah, semoga masalahnya juga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutang entang lunas, Allah lancarkan rezekinya, Allah kabul segala hajat baiknya. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita mengarah ke pembahasan kita. Emang bahas apa Mas Tulus? Kalian sudah lihat judulnya ya. Kita mau bahas terkait dengan kecelakaan lagi dan lagi. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 80 tol Cipularang. Lagi dan lagi ada sebuah kecelakaan yang menimpa rombongan peziarah dari Tangerang yang menuju Bandung dan akan mengarah ke Tangerang lagi. Ternyata di kilometer 80 ya kalau nggak salah, kalau saya salah mau dikoreksi ya. Ada sebuah perkara atau musibah mengakibatkan 62 orang mengalami luka ya. Di antaranya 12 luka berat, 50 luka ringan dan 2 dikabarkan meninggal dunia. Seperti apa ulasannya, seperti apa pembahasannya kita akan jabarkan lebih luas ya. Kita akan lihat intuisi-intuisinya apakah masih cukup menarik untuk kita bahas, nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya saya
saya mau bilang terima kasih matur nuwun. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah membantu sedekah nasi box kita. Ini ada misteri guys, ada hamba Allah yang saya nggak tahu siapa yang nyukupi, tapi saya tidak saya yakini maksudnya, saya meyakini bahwa beliau ini adalah orang yang Allah kirim untuk membantu kita. Over malahan banyak banget sampai tim masak itu berinisiatif untuk mengecilkan foamnya atau styrofoamnya. Jadi biasanya kan besar, itu isinya sama ya teman-teman. Jadi ada juga yang nanya, Mas Tulus kalau yang foamnya kecil apakah harganya beda? Tidak sama, tetapi dengan isi yang sama, tetapi diperkecil tempatnya supaya lebih cukup. Karena kemarin lumayan ya teman-teman. Dan kemarin nggak bisa detail untuk ngerekam yang lebih jauh karena kemarin tuh kita juga agak rancu bareng dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan sama-sama. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya hanya bisa bilang terima kasih berkat doa teman-teman kita bisa sedekah nasi box sama-sama di Jumat terakhir di 2024. Harapannya Mas Tulus mudah-mudahan sedekah kemarin yang kita lakukan itu Allah jadikan tolak balak bagi kita untuk 2025, semoga menjadi lebih baik. Katakan amin orang baik. Amin ya Allah, matur nuwun, terima kasih. Semoga Allah kabul doanya jenengan. Allah berkahi untuk yang sudah sedekah, terima kasih banyak. Allah berkahi sedekahnya, rezekinya, kesehatannya, urusannya, pekerjaannya, keluarganya, dan segala sesuatunya Allah berkahi. Amin. Semoga yang sudah bantu sedekah, Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan mudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin ya Allah. Semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga, dan semoga yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul, amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Matur sembah nuwun ya teman-teman. Sekali lagi saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Kalau bukan karena kehendak Allah dan juga dorongan dari teman-teman itu nggak mungkin. Bahkan terakhir teman-teman, ini kemarin sebelum nanti kita akan update di tanggal 1 coba ya ada berapa. Cuman terakhir kemarin aku lihat sudah 262 dana yang masuk. Dana baru yang masuk di luar atau lewat jam 12 siang. Jadi ada dana yang masuk 250 sama 12.000. Jadi 12.000 sama 24.000. Nanti pokoknya sekitar 250-an lah. Hampir 300.000 untuk dana yang baru. Aku terima kasih banyak orang baik. Semoga keberkahan bersama jenengan semua. Sekali lagi untuk yang masih pengen bantu, kita kan kemarin sudah Allah izinkan berkat doanya teman-teman. Jadi kita doa lagi hari ini, semoga nanti di awal tahun di 2025 di Januari, di Jumat terakhir di bulan Januari, Allah masih izinkan ada sedekah nasi box kita. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik, malaikat-malaikat untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya terserah teman-teman ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Siapa tahu nanti tanggal 1 yang tinggal beberapa hari tiba-tiba 1 juta. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sementara sih hampir 300.000. 270-an lah harusnya ya. Karena aku nggak ngecek jumlahnya, tapi aku lihat notifikasi yang masuk. Terakhir itu ada 250, 12.000 sama 24.000. Aku inget banget. Itu transaksi terakhir yang aku terima lewat notifikasi ya. Mudah-mudahan gangsar, mudah-mudahan lancar. Allah tambahkan terus, Allah cukupkan. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Nah, orang baik yang bantu sedekah ketupat, insya Allah kita akan gelar di tanggal 31 Desember ini teman-teman. Kita juga selain sedekah nasi box Allah kabul, sedekah ketupat kita Allah izinkan atau tidak, saya tetap akan adakan di tanggal 31
Desember. Jadi kita akan tutup tahun kita, akhir tahun kita ini dengan sedekah ketupat dan juga sayur lodeh. Nah, teman-teman yang masih pengen mau ikutan, yang tahu nomor WhatsApp atau Instagramnya masih, silahkan DM saja, karena WhatsAppnya tidak ke nomor yang BRI. Tapi kalau jenengan mau transfernya ke situ, yang penting nanti dikabari, Mas Tulus saya tadi transfernya ke BRI, tapi minta tolong untuk ke ke ketupat misalnya gitu ya. Atau yang teman-teman masih bingung, silahkan DM aja. Waktunya sampai tanggal 31 ya teman-teman. Jadi yang masih mau ikutan, saya akan buat sebanyak-banyaknya. Target saya awalnya 100, tapi kalau misalnya nanti ada dana yang masuk dari teman-teman yang mau ikutan bareng-bareng sedekah nyari tolak balak buat kita, untuk Nusantara khususnya, boleh silahkan DM Mas Tulus nggih. Matur nuwun yang sudah bantu sedekah ketupat. Mas Teh doakan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga untuk di tahun 2025 Allah jauhkan dari bala apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Saat video ini tayang berarti tidak ada pengiriman minyak bidara teman-teman. Adanya di hari Senin ya saudaraku. Jadi untuk saat ini, karena ini hari Sabtu dan juga Minggu, Mas Tulus tidak melayani pengiriman minyak bidara. Kalau yang mau pesan silahkan DM ke WhatsApp yang di 0857, tapi di hari Senin ya. Sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian pesannya berapa, kode pos RT RW-nya. Jangan lupa nomor HP-nya yang bisa dihubungi ya. Atau bila perlu yang terkoneksi dengan WhatsApp. Oke? Terima kasih banyak matur nuwun yang sudah sampai, semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di tanggal 26 Desember 2024, hari Kamis kemarin ini, baru banget kemarin sebelum kita nasi box teman-teman. Di pukul 2 dini hari, ada kecelakaan atau laka lalu lintas yang terjadi di kilometer 80 Tol Cipularang yang mengakibatkan 62 orang mengalami luka dan juga 2 diantaranya meninggal dunia. Bus tersebut merupakan bus pembawa rombongan peziarah yang mengarah dari Tangerang menuju Bandung dan akan mau arah pulang menuju dari Bandung menuju ke Jakarta. Jadi sudah selesai ziarah di Pamijahan, kemudian akan kembali untuk pulang ke wilayah Tangerang. Pada dini hari karena mungkin lengang, kemudian sepi, jadi sopirnya itu memanfaatkan momennya dengan ngebut biar segera sampai. Ternyata di depannya ada sebuah truk yang akhirnya tertabrak karena ada di lajur sebelah kiri, artinya mereka di jalur yang sama, bukan banteng gitu ya, bukan tabrakan banteng, tapi adalah bus ini nabrak dari belakang atau bagian belakang dari truk tersebut dan mengakibatkan 62 luka ringan dan juga berat, diantaranya 2 dikabarkan meninggal dunia. Sampai saat ini masih belum ada info resmi dari pihak kepolisian. Kita nanti cari keterangannya, maksudnya siapa tersangka, penyebabnya apa, silahkan teman-teman nanti tunggu info dari pihak kepolisian, pasti akan rilis soal itu ya. Dan di antara 62 korban tersebut, diantaranya ada 12 orang yang mengalami luka berat, kemudian 50 diantaranya mengalami luka ringan. Dan tabrakan tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan bus, kaca depan bus ringsek, bumper ringsek, dan juga bagian depan bus penyok ya. Dan kondisi truk yang ditabrak juga mengalami kerusakan meskipun tidak separah kerusakan pada bus karena posisinya adalah tertabrak di bagian belakang. Nanti untuk investigasi yang dilakukan oleh kepolisian pasti akan dirilis, nanti kita akan tahu penyebabnya apa. Tetapi penyebab sementara ya karena sopirnya lengang atau sepi teman-teman. Jadi rasanya ngebut, dia nggak sadar kalau di depannya ternyata karena gelap kan posisinya. Gelap, kemudian dia ngebut, dia nggak sadar kalau depannya ternyata masih ada truk yang nggak sengebut dia mungkin ya. Akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, ini agak lumayan viral, ini agak lumayan banyak yang minta dibahas karena sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan kecelakaan bus para pelajar yang terjadi di Tol Malang. Dan akhirnya ada beberapa intuisi yang saya baca sebelumnya. Kalau teman-teman masih ingat, ada yang ingat apa enggak? Kalau Mas Tulus di angka kemarin yang kejadian kecelakaan yang di Tol Malang tersebut, saya sampaikan bahwa masih ada potensi yang sama dengan korban yang lebih besar, bahkan dengan potensi yang lebih besar atau sama, kemudian terjadinya di malam hari atau ketika hujan atau ketika sedang posisi cuaca gelap atau lewat jam 12 siang. Kalau teman-teman masih ingat,
tulis di kolom komentar. Mas Tulus pernah menyampaikan itu. Nah, di sini saya ingin melihat sisi pandang saya dari segi hitungan angka. Saya nggak mau teman-teman percaya dengan saya, tapi ini hanya sekedar membaca, kemudian melihat dari ilmu cocoklogi yang saya bisa yaitu adalah membaca angka di balik kejadian, balik tanggal, kemudian jamnya mungkin kita akan hitung sama-sama. Nah, kalau kita lihat dari beberapa potensi, teman-teman selalu menyelipkan pertanyaan ini, Mas Tulus, Cipularang itu kan bukan 1-2 kali terjadi. Sebelumnya di tanggal 11/11 2024 itu juga ada kejadian besar sekali, yaitu kecelakaan di Cipularang juga. Kembali kali ini di kilometer 80 kembali mengalami kecelakaan lagi. Dan ini merupakan hal yang sudah berulang kali terjadi. Dan kalau dibaca melalui angkanya, Mas Tulus, apakah memang ada potensi bahwa ini ada campur tangan bangsa jin? Ini selalu jadi pertanyaan. Ini selalu jadi titipan pertanyaan kecil dari kalian yang ketika kita membahas kecelakaan. Sorry, saya harus ngomong apa adanya. Sekali lagi, ketika saya mengatakan ada campur tangan bangsa jin, saya tidak mengatakan bahwa 100% kecelakaan disebabkan oleh bangsa jin. Tetapi ketika saya bilang ada campur tangan, berarti memang ada sedikit banyaknya campur tangan dari jin tersebut yang memang mempengaruhi kemudian mengakibatkan kecelakaan. Dan kalau kita baca dari angkanya 26 12 2024, dari awal saya sudah menyampaikan 24, 26, 28 tolong diwaspadai. Aku sering banget ngomong sama teman-teman ya, dan apa teman-teman sadar juga aku nggak tahu. Sere, aku kayaknya mau flu deh guys. Tenggorokanku tuh sering banget kering sekarang guys. Guys. Alhamdulillah. 26 12 2024. Dari video, foto, kemudian dari angka yang saya baca. Semuanya ini sinkron sekali. Semuanya sangat sinkron, bahwa memang betul apabila di balik kecelakaan yang terjadi di kemarin di tanggal 26 tersebut, hampir semua kejadiannya, hampir semua caranya adalah campur tangan bangsa jin. Atau karena mungkin tempat itu angker, atau memang seperti apa. Tetapi kalau kalian tanya tempat tersebut yang menyebabkan itu, saya nggak bisa mengklarifikasi soal itu ya. Karena memang di semua tempat, sekali lagi saya sampaikan, itu ada bentuk-bentuk seperti itu. Ada hitam, ada putih, ada laki, ada perempuan, begitu pun seterusnya. Jadi kalau kita bilang di situ molunya jelek, aku nggak bilang semuanya jelek. Karena di beberapa garis di Cipularang, karena saya lumayan sering banget ke Bandung, saya tuh beberapa kali juga melihat ada perkumpulan yang positif, perkumpulan yang negatif tuh mereka saling berdampingan. Jadi saya nggak bisa juga mengkambing hitamkan mereka, tetapi ketika dia ada campur tangan, yang pasti pertama izin Allah. Yang kedua, human error dari sopirnya tadi, karena mungkin lengang, karena mungkin ya faktor human error sekali lagi, karena kesalahan manusianya sendiri, kemudian didorong dengan faktor-faktor yang dicampur tangani dengan bangsa jin tadi. Dan kalau dibaca dari angka 26 12 2024, sangat jelas bahwa simbol bangsa jinnya itu lumayan kuat. Makanya tadi saya bilang, campur tangannya lumayan kuat, tapi kita nggak bisa menggarisbawahi bahwa bangsa jin yang ada di situ, misalnya, atau penguasa di jalan tol Cipularang, misalnya, kita nggak boleh seperti itu. Tapi kalau ada campur tangan bangsa jin, powernya ini lumayan kuat. Dan kebetulan banget yang mengalami kecelakaan adalah orang-orang yang artinya pulang menjalankan ziarah. Dan mungkin teman-teman akan berpikir kalau ziarah, ini, itu, pasti pikirannya akan kemana-mana. Karena kalau teman-teman menyambungkan, kemarin tuh Mas Tulus tiba-tiba juga ngomongin soal ziarah, yang juga mengingatkan kita daripada ziarah ke makam wali, bukan dilarang, tapi lebih baik mengutamakan ziarah ke makam orang tua. Lebih baik, lebih berkahi, lebih keramat. Itu adalah keramatnya orang tua kita yang kandung atau yang segaris keturunan dengan kita, buyut dan seterusnya, daripada kalian sibuk ziarah tapi kemudian lupa dengan merawat makam dari orang tua atau yang sekandung dengan kita. Ini nggak semuanya ya, tapi mungkin ada. Menurut saya kemarin kita bahas itu kan di video sebelumnya. Silahkan ditonton kalau teman-teman nanya. Disinilah kenapa teman-teman menyambung-nyambungkan. Nah, sekarang kalau kita melihat potensi berikutnya, naudzubillah min dzalik, saya melihat potensinya lumayan
full power ya teman-teman. Jadi aku harap hati-hati betul hati-hati. Momennya ini sudah dari 2 sekian sudah mengarah ke 26. Kalau 28, kalau hari ini di tanggal 28 ini ada kejadian yang berikutnya, ada ini juga merupakan tahapan atau rangkaian dari yang sebelumnya. Tetapi ada hal yang harus kita waspadai. Satu titik yang selanjutnya ini akan lumayan besar. Satu titik selanjutnya ini akan lumayan full power. Jadi ini harus hati-hati sekali lagi. Kalau kita baca dari intuisinya, di sini ada angka 2 teman-teman, ada di jam 2, kemudian juga ada 2 yang meninggal, ada 12 yang luka berat, 50 yang luka ringan, kemudian di jam 2 di tanggal 26 lewat 12.2024. Ya maaf, saya bisanya menghitung lewat angka-angka seperti itu. Selebihnya saya nggak bisa ngitung teman-teman, karena saya juga orang bodoh ya. Nah, dari pembacaan angkanya ini jelas-jelas sudah terlihat bahwa potensi pengulangannya ini masih sangat ada. Kejadian yang sama dengan pengulangan dengan yang bukan melandai tapi nanjak ini juga potensinya terlihat ada, sangat-sangat mungkin ada. Jadi aku harap teman-teman yang mungkin mau liburan, sekali lagi saya nggak ngelarang teman-teman mau liburan, saya nggak ngelarang teman-teman mau berpergian jauh, tetapi tetap hati-hati, jaga kesehatan, ya disiapkanlah kendaraannya, kemudian badan kita secara jasmani rohani disiapkan. Supaya apa? Supaya lebih aware di jalan, supaya lebih hati-hati. Maksudnya Mas Tulus di situ ya. Kemudian campur tangan bangsa jin ini akan semakin panjang. Ini hati-hati ya. 26 ini intuisinya cuma lumayan panjang teman-teman. Dan aku melihat beberapa titik di awal-awal Januari saja. Itu ada beberapa titik yang mungkin ada simbol-simbol kecelakaan. Bahkan di awal tahun, di pembukaan tahun, itu juga saya melihat ada angka di mana akan terjadi sebuah kecelakaan besar. Dari angka ya, saya bisa salah. Nah, ini salah satu poin yang harus kita waspadai. Jadi, intuisinya lumayan panjang, kemudian bisa berpotensi juga di awal tahun. Dan awal tahun tuh tinggal menunggu menit, tinggal menunggu hari. Jadi ini harus dijadikan kehati-hatian. Apalagi sekarang pasti aku yakin teman-teman tuh punya agenda yang lumayan banyak. Oh, malam tahun baru aku kesini, oh hari ini harus kesini, oh aku mau kesini, mau ke situ. Ini juga hal-hal yang sepertinya juga teman-teman harus lebih aware lagi ya. Sehatannya dijaga, sopirnya juga kalau bila perlu, kalau jauh pakai serep. Kemudian kendaraannya juga harus dicek secara berkala supaya tidak menjadi momen atau pendorong terkait dengan adanya kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Saya nonton video ini, saya ngarep liburan, pokoknya selamat, saya ngarep silaturahmi, nataru, mbuh harap cuti, mbuh harap menikmati kesendirian, mau sama keluarga, quality time sama siapapun, Mas Teh doakan semoga selamat berangkat sampai pulangnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Seperti itu. Kalau potensinya juga masih sama, bisa terjadi di malam hari teman-teman, bisa terjadi di ketika dini hari atau ketika jam 12 siang lewat atau jam 12 malam lewat, ini juga potensinya masih ada sama. Kemudian ketika kalau tidak di malam hari mungkin terjadi ketika sedang hujan atau juga ketika sedang deras atau sedang ada cairan atau terjadi di atas air atau terjadi dekat dengan laut atau dekat dengan sungai. Ini salah satu hal yang muncul di balik intuisinya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Yang paling dominan ini semua dari awal tahun, dari tanggal 26 ini kita melihat ada intuisi campur tangan bangsa jin ya. Ini akan lumayan panjang sampai tanggal, kalau dihitung secara detail sampai Mei. Kalau dihitung secara detail sampai Mei. Dan ini semuanya, hampir semuanya ada campur tangan bangsa jin. Jadi hati-hati. Kalian sudah sering saya sampaikan ya, kalau menghindari bangsa jin di jalan gimana sih Mas Tulus? Biar saya diberikan keselamatan. Yang paling utama minta keselamatan sama Allah, doa sama Tuhan. Yang kedua, faktor-faktor pendorong biar kamu gak dideketin sama bangsa jin itu yang harus kamu terapkan. Mandi yang bersih, jangan najis. Terus kemudian kalau yang muslim mungkin bisa wudhu sebelum perjalanan. Secara garis besar kesehatan juga harus disiapkan untuk dalam perjalanan kalian supaya tidak ada gangguan apapun, supaya semuanya aman-aman saja. Ini hal yang harus kalian terapkan, harus diterapkan di pikiran kalian supaya semuanya baik-baik saja. Yang pasti harus yakin tujuanku pokoknya cuman nyari kesenangan untuk membuang stres, memperbaiki diri untuk ibadah, untuk kegiatanku, pekerjaanku dan seterusnya. Tujuannya berarti
baik. Insya Allah semuanya baik. Jadi prasangkanya yang baik-baik saja. Kalau mau pakai janur, boleh. Kendaraannya dibawa dikasih janur ya teman-teman ya. Seperti itu yang bisa Mas Tulus lihat. Satu yang terakhir yang saya baca di sini aku kuat sekali apa ya rasa di mana beberapa kali saya melihat ada angka-angka di mana ketika saya hitung tuh rasanya kayak mau ada pesawat yang jatuh. Aku nggak tahu apakah ini di Indonesia, apakah di luar negeri. Kemarin saya sudah mendengar kabar ada sebuah pesawat juga yang jatuh, tapi nanti kita akan cari tahu lagi. Tapi aku masih belum yakin. Nanti kalau aku sudah yakin aku akan bahas. Kalau tidak ya mungkin kita skip aja. Tapi intinya di angka ini saya melihat ada potensi itu. Ya kecelakaan jatuhnya di laut, kemudian pesawat yang jatuh di laut atau di air ini juga masih ada potensi lagi. Jadi harus hati-hati ya. Seperti itu orang baik, semoga ulasan Mas Tulus disukai atau kalian suka dengan ulasannya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Tulus, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau terkesan gurih atau komentar saya minta maaf, gak ada maksud di situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat ya. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik saya manusia. Oke, jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Saya doakan hajat-hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual. Dan kalian yang sedang merintis usaha saya doakan lancar usahanya, sing dagang laris manis. Amin. Semoga yang nonton video ini juga Mas Tulus dan keluarga, juga timnya Mas Big Tulus Official, juga teman-teman yang nonton video ini semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Gusti Allah berkahi. Saya pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semangat, happy holiday. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.